Halo, perkenalkan nama saya Romeda Simanjuntak dari Fakultas Ekonomi Pembangunan Reguler 2B. NPM 1915210076. Berikut adalah video mini riset saya mengenai path analysis atau analisis jalur. Saya di sini akan mempresentasikan mini riset saya dengan metode path analysis dengan judul pengaruh job dan pajak terhadap PDB melalui investasi. Silakan dilihat layar berikut ini. Latar belakang masalah. Pertumbuhan ekonomi adalah bagian dari proses pembangunan suatu negara. Pertumbuhan ekonomi sendiri merupakan syarat keharusan maupun syarat kecukupan dalam mengurangi kemiskinan. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi mutlak dilakukan oleh negara-negara berkembang untuk mengejar ketinggalan di bidang ekonomi dari negara-negara maju. Seperti halnya dengan Indonesia sendiri, pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada hakikatnya bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat secara adil. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi sedang berjalan. Perbankan berperan dalam mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi dan memperluas kesempatan kerja melalui penyediaan jumlah dana pembangunan dan memajukan dunia usaha. Rumusan masalah. Apakah jumlah uang beredar berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui investasi sebagai variabel intervening? Apakah pajak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui investasi sebagai variabel intervening? Yang tujuan penelitiannya yaitu menganalisis pengaruh jumlah uang beredar terhadap pertumbuhan ekonomi melalui investasi sebagai variabel intervening. Yang kedua, menganalisis pengaruh pajak terhadap pertumbuhan ekonomi melalui investasi sebagai variabel intervening. Berikut ini adalah kerangka konseptual, yaitu job sebagai X1, tax atau pajak sebagai X2, investasi sebagai Y1, dan PDB sebagai Y2. Berikut adalah hipotesis. 1. Jumlah uang beredar berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui investasi sebagai variabel intervening. Yang kedua, pajak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui investasi sebagai variabel intervening. Selanjutnya itu metode analisis data. Metode analisis data digunakan dalam penelitian ini yaitu metode path analysis atau analisis jalur. Analisis jalur bertujuan untuk membuktikan hipotesis, yaitu membuktikan apakah pajak menjadi variabel utama atau mediasi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang dilihat dari jumlah uang beredar dan pajak, dengan persamaan sebagai berikut. 1. Yaitu persamaan pertama, Y1 sama dengan PY1, X1 ditambah PY2, X2 ditambah anggota dari persamaan pertama. Yang kedua, Y2 sama dengan PY2 X1 ditambah PY2 X2 ditambah PY2 Y1 ditambah persamaan dari anggota kedua. Berikut adalah data variabel, yaitu job, tax, investasi, PDB. Data yang diambil adalah dari data tahun dari 2005 sampai 2019 dari Badan Pusat Statistik. Berikut ini adalah data dari persamaan 1, yaitu ada job, tax, dan PDB. Di persamaan kedua ada tax, investasi, dan PDB. Dan ini adalah persamaan yang ketiga, yaitu ada job dan investasi. Dan di persamaan yang keempat ada tax dan investasi. Berikut adalah hasil analisis path analysis. Path analysis atau analisis jalur terbagi ke dalam analisis pengaruh langsung dan analisis pengaruh tidak langsung. Jika pengaruh langsung lebih besar dibandingkan dengan pengaruh tidak langsung, maka variabel intervening kurang berperan dan sebaliknya. Dan berikut ini adalah hasil persamaan yang pertama, Y2 sama dengan PY2
X1 ditambah PY2 Y1 ditambah persamaan 1. Ini berikut adalah hasil data dari model summary dan koefisien data. Selanjutnya yaitu hasil persamaan yang kedua, yaitu Y2 sama dengan PY2 X2 ditambah PY2 Y1 ditambah persamaan yang kedua. Ini adalah hasil data model summary dan koefisien data. Dan yang ketiga yaitu hasil persamaan yang ketiga, Y1 sama dengan PY1 X1 ditambah persamaan. Tambah persamaan yang ketiga. Dan ini juga model summary dan koefisien data. Dan ini adalah hasil persamaan yang keempat, yaitu Y1 sama dengan PY1X2 ditambah dengan persamaan yang keempat. Ini adalah hasil model summary dan koefisien data. Dan ini merupakan hasil dari interpretasi hasil path analysis. Yang pertama yaitu pengaruh jumlah uang beredar atau job terhadap investasi melalui PDB sebagai variabel intervening. Bisa kita lihat gambar berikut ini adalah job X1, PDB Y2, investasi Y1. Yaitu P2 sama dengan 710, P1 sama dengan minus 190, P3-nya yaitu minus 516. Gambar path analysis pengaruh antara jumlah uang beredar terhadap investasi dan PDB. Berdasarkan gambar di atas, hasil analisis jalur menunjukkan bahwa job dapat berpengaruh langsung terhadap investasi dan dapat juga berpengaruh tidak langsung, yaitu pengaruh job ke investasi sebagai variabel intervening melalui KPDB. Lalu KPDB, yaitu besarnya pengaruh langsung job terhadap investasi atau P1 sama dengan minus 190. Yang kedua yaitu besar pengaruh tidak langsung atau job terhadap investasi melalui PDB, yaitu PY2 dikali P3 yaitu 0,710 dikali 0,516 sama dengan 0,366. Selanjutnya, besarnya pengaruh total sebagai pengaruh mediasi job terhadap investasi melalui PDB atau pengaruh langsung ditambah pengaruh tidak langsung sama dengan minus 0,190 dikurang 0,366 sama dengan 0,176. Kesimpulannya yaitu nilai total sebagai pengaruh mediasi lebih besar dari nilai pengaruh langsung dan lebih kecil dari pengaruh tidak langsung. Berikut adalah hasil perhitungan yang didapat. Pertama, nilai pengaruh langsung P1 sama dengan minus 0,190 lebih kecil dari nilai pengaruh tidak langsung, yaitu P2 dikali P3 sama dengan 0,366, maka AA diterima. Baru selanjutnya, artinya job berpengaruh signifikan terhadap investasi melalui PDB sebagai variabel intervening. Atau dapat disimpulkan bahwa investasi tidak menjadi variabel mediasi atau intervening antara job terhadap investasi, maka PDB tidak berfungsi sebagai variabel intervening. Selanjutnya yaitu pengaruh tax terhadap investasi melalui PDB sebagai variabel intervening. Ini adalah modelnya, yaitu ada tax X2, PDB Y2, investasi Y1. Yaitu ada P2 sama dengan 0,206, P1 sama dengan 0,552, P3 sama dengan 0,326. Gambar di atas yaitu path analysis pengaruh antara tax terhadap investasi dan PDB. Dan berikut adalah hasilnya. Berdasarkan gambar di atas, hasil analisis jalur menunjukkan bahwa tax dapat berpengaruh langsung terhadap PDB dan dapat juga berpengaruh tidak langsung, yaitu dari pengaruh investasi ke tax atau sebagai variabel intervening lalu ke PDB. Besarnya pengaruh langsung tax terhadap PDB atau P1 sama dengan 0,552. Selanjutnya, besarnya pengaruh tidak langsung tax terhadap PDB melalui investasi yaitu P2 dikali P3 yaitu 0,206 dikali 0,326 sama dengan 0,552
0,671. Selanjutnya, besarnya pengaruh total sebagai pengaruh mediasi teks terhadap PDB melalui investasi atau pengaruh langsung ditambah pengaruh tidak langsung sama dengan 0,552 ditambah 0,067 sama dengan 0,619. Kesimpulan nilai total sebagai pengaruh mediasi lebih besar dari nilai pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung. Hasil perhitungan yang dapat menunjukkan yaitu nilai pengaruh langsung P1 sama dengan 0,552 lebih besar dari nilai pengaruh tidak langsung P2 dikali P3 yaitu 0,619. Maka AA ditolak, artinya teks tidak berpengaruh signifikan terhadap PDB melalui investasi sebagai variabel intervening, atau dapat disimpulkan bahwa investasi dapat menjadi variabel yang memediasi atau intervening antara teks terhadap PDB. Maka investasi berfungsi sebagai variabel intervening. Akhir kata, saya ucapkan sekian dan terima kasih.